Angin, angin, angin. Kelompok anti pencuri ini memiliki suara yang sangat nyaring. Di kapal perang Heavenly Court, sekelompok orang kuat melihat sosok ramping yang berdiri di atas platform umum, dan tidak bisa menahan tawa. Sayangnya, suara kaisar bukanlah suaranya. Mata Shen Zengran terangkat dan wajahnya sedikit berubah. Benar-benar dia. Dia telah berpikir sebelumnya, di antara 3 suku anti pencuri, yang akan memenuhi syarat untuk bertarung dengan Yang Mulia. Dan hari ini, Feng Tianxing akhirnya muncul. Apa dia tidak tahu bahwa Wen Tianpas yang dia jaga akan berubah menjadi tanah datar hari ini? Shen Zengran mengeluarkan teriakan dingin dari lubuk hatinya. Dan kemudian, suara Tuhan melonjak, mengabaikan Qin Yichen. Pisau pencuri, jangan aman. Apakah Anda ingat jenderal ini? Shen Zengran membawa tangannya di punggungnya. Dia adalah komandan tertinggi Angkatan Laut Surgawi, dengan posisi tinggi dan kekuatan yang perkasa. Saya pikir saat itu, ketika Anda pertama kali memasuki dunia, pertempuran pertama adalah bergabung dengan Angkatan Laut Surgawi saya untuk menaklukkan orang-orang yang selamat dari Bihai. Melihat sekarang, itu benar-benar memalukan. Anda tersesat, dan Anda tersesat dengan anti pencuri kekaisaran, dan menghargai Anda seperti yang mulia, tetapi Anda tidak tahu rahmat Tuhan. Qin Yichen mencibir, dan kedua pasukan itu saling berhadapan. Saat itu, dia pertama kali melihat Shen Zengran, salah satu komandan Angkatan Laut Pengadilan Surga, di atas. Dan dia hanyalah orang kecil pertama yang baru saja direkrut oleh Istana Kekaisaran dan belum disukai oleh Kaisar. Tuhan. Sangat memalukan selama 20 tahun. Hanya saja Shen Zengran dia menghela nafas. Dia tidak melihatnya dalam 20 tahun. Sekarang dia juga Jenderal Besar Kaisar. Bahkan saat ini, Anda harus sejajar dengan Shen Zengran. Jenderal Shen, jangan datang ke sini tanpa cedera. Pada masa itu ketika kita bergabung dengan Angkatan Laut Tianting, keberanian Angkatan Laut, Jenderal ini diingat dengan jelas. Dan kematian heroik dan ambisi Jenderal Pang Kuo Haipang membuat Feng semakin dikagumi. Sangat disayangkan bahwa Kaisar tidak baik hati. Kejam, jahat dan licik. Klan Kaisar Ke kita ingin membangun sebuah izin untuk menjaga wilayah untuk Kaisar, tetapi ditahan sebagai anti pencuri. Permaisuri bodoh itu bahkan lebih berhati kalajengking. Dia seharusnya menjadi ibu dunia, tapi dia telah berulang kali bergabung dengan monster kuno untuk membunuh jenderal ini. Wanita bodoh seperti itu juga layak menjadi seorang kaisar? Raja yang bodoh seperti itu juga layak menjadi penguasa surga kaisar saya? Tanda seru. Hari ini, Feng mau mengibarkan bendera kebenaran. Tapi bendera kebenaran ini pertama-tama harus dikorbankan dengan darah kepala dari pintu yang sama milik raja yang lemah. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya sosok di samping Shen Zengran yang marah, tetapi permaisuri yang berada jauh di istana surgawi bahkan lebih marah. Di aula surga tinggi, cahaya ilahi berkedip, dan kaisar surga dan permaisuri duduk di atas para bangsawan. Begitu megah. Kedua belah pihak mengumpulkan ratusan juta pasukan untuk pertempuran. Tentu saja, Kaisar perlu mengendalikan pertempuran setiap saat. Kemarahan Qin Yichen barusan secara alami didengar oleh permaisuri. Pisau pencuri. Tanda seru. Tanda seru. Permaisuri mengertakkan gigi. Tubuhnya gemetar karena amarah. Feng Xia di atas kepalanya terus gemetar. Dia biasanya berpura-pura marah. Tapi kali ini dia benar-benar tidak tahan. Pisau pencuri ini berani memarahinya saat itu. Kali ini. Dapat dikatakan bahwa banyak kaisar-kaisar memperhatikan, dan pisau pencuri ini bahkan lebih sombong dari sebelumnya. Itu hanya mengutuknya di depan 10.000 klan dunia. Dia harus dibunuh. Beritahu Jenderal Shen untuk menghajarnya sampai hancur. Istana ini akan melempar pisau pencuri ini ke istana Yujing, sehingga dia tidak akan pernah menyerah. Para pejabat gemetar, dan istana Jadejing adalah nama yang anggun bagi para dayang surgawi untuk pergi ke toilet. Tulang-tulangnya dilempar ke dalamnya, dan mereka berbau busuk selamanya. Menunjukkan betapa marahnya Kaisar. Wajah Kaisar tidak senang atau sedih, seperti hati raja yang tidak dapat ditebak. Dan Shen Zengran, yang berada di kapal perang Heavenly Court, sangat tidak senang dengan kemarahan Qin Yichen. Tetapi dia, sebagai komandan pasukan, tidak peduli tentang itu. Pisau pencuri ini benar-benar ditembak. Shen Zengran dan Raja Starcatch saling memandang, dan kemudian melihat murid yang ada bersama-sama. Ji Xiaoyu, hati-hati, pisau pencuri ini adalah dewa bawaan, dan memiliki warisan dari klan Heze. Dalam pertempuran ini, Anda harus berjuang sekuat tenaga. Murid yang ada, wajahnya menjadi sedingin tinta, dan bahkan tanda kutukan hitam muncul di pipinya, menyebabkan awan di atas Tianhe menjadi awan hitam, menutupi langit dan matahari. Ketika Tianpeng ditutup, dua tetua agung dari klan Kunpeng melonjak dengan kekuatan. Jenderal Feng, kita harus menang. Qin Yichen tersenyum tipis, menginjaknya tiba-tiba, berubah menjadi cahaya ilahi, melonjak ke langit, dan hanya terbang di atas platform suci yang melayang di Tianhe seperti pulau terpencil, dan ditatap oleh begitu banyak mata pada saat ini. Kalian mungkin juga mengambil taruhan kecil, tebak angin dalam beberapa trik, kalian bisa dipenggal. Suara para dewa bergoyang,
dan hanya suara keras yang menyapu. Ketika Qin Yichen melangkah ke atas panggung, sudah ada tombak perang biru dalam di tangannya. Cahaya tajam dan dingin tombak bersinar. Saat Qin Yichen menyapu, itu berubah menjadi riak gemetar di langit. Riak-riak itu mengguncang ke segala arah, dan dimanapun mereka lewat, saya melihat Tianhe meledak. Gelombang bintang yang tak terhitung jumlahnya berubah bergelombang. Gelombang mengamuk, berlama-lama ke segala arah, menutupi platform suci, berangkat ke ketinggian yang luar biasa. Hanya kekuatan tembakan ini yang dapat dikatakan telah menyebabkan pasukan surgawi tercengang. Bahkan banyak kapal perang yang menjaga kapal utama dihajar ombak, dan tentara surgawi di atas kapal perang terhuyung-huyung untuk sementara waktu. Alat Kekaisaran Bihai. Wajah Shen Zengran sedikit berubah. Artefak Kekaisaran Bihai berasal dari Bihai, dan para penyintas Bihai pernah menjadi klan yang mendominasi Tianhe. Sekarang artefak Kekaisaran jatuh ke tangan pedang pencuri. Di atas Tianhe, artefak Kekaisaran lebih kuat. Teman kecil Ji, hati-hati. Tidak hanya itu, Shen Zengran bahkan diam-diam mengirimkan pesan kepada Raja Starpicker. Jangan ceroboh, jika ada perubahan. Bahkan jika Anda dan saya malu, Anda harus mengambil tindakan untuk memusnahkan pencuri. Raja yang menangkap bintang itu terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki dendam terhadap Qin Yichen? Dia dihitung dalam pertempuran di Wen Tiangwan. Dia adalah Raja Surgawi yang luar biasa yang dibuat frustrasi oleh seorang pemuda yang tidak layak dibandingkan dengannya dalam hal prestise dan kekuatan. Rasa malu ini bisa dibayangkan. Tetapi King of Star Peking masih tertegun. Saudara Zengran, apakah menurut Anda rekan yang mulia akan ditangkap oleh pencuri ini? Shen Zengran tidak banyak menyebutkannya, tapi berkata dengan dingin. Permaisuri marah. Pisau pencuri ini juga merupakan duri di mata yang mulia. Jadi hari ini, Wen Tianpas akan dipatahkan, dan pisau pencuri harus mati. Dan murid yang ada tidak mengetahui transmisi suara dari dua kekuatan surgawi. Tetapi itu tidak mempengaruhi niat membunuh di matanya. Itu hanya bagian yang compang camping. Masih ingin membuat masalah? Thief Knife, sudah waktunya kamu datang. Kamu mati di Tianhe hari ini. Dan itu juga dianggap dikuburkan bersama semut yang selamat dari Bihai. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Sosok itu juga naik ke langit. Dan kemanapun ia melewatinya, awan hitam di atas kepalanya juga melonjak. Awan hitam menutupi langit dan matahari. Membuat Tianhe di bawah awan meredup dengan bintang dan segala sesuatunya layu. Penglihatan semacam ini cukup untuk mengejutkan para kaisar yang kuat di semua sisi yang menyaksikan pertempuran. Layak bagi murid yang diajarkan oleh keberadaan. Ini hanya ranah tahu. Dan belum benar-benar ditembak, tetapi nafasnya melonjak, dan awan hitam menutupi langit. Benar saja, para kaisar ini tidak terjangkau di mata 10.000 ras. Tetapi dibandingkan dengan keberadaan menakutkan yang mendominasi segalanya, mereka benar-benar duniawi dan hanya bersujud.